Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kebijakan National Waste Policy 2018 dalam mendukung ekspor Process Engineering Fuel ke Asia Tenggara. Baiklah, yang dimulai dengan pendahuluan, latar belakangnya yaitu adanya isu perdagangan limbah telah menjadi perhatian masyarakat global akibat dampak berbahaya yang dihasilkan oleh kegiatan ini. Konvensi Basel merupakan regulasi internasional yang berusaha untuk mengatur perpindahan limbah lintas batas untuk melindungi kesehatan manusia serta risiko lingkungan akibat dampak buruk yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Nah, Australia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Basel sebagai bentuk tanggung jawab mereka atas kegiatan ekspor limbah yang telah mereka lakukan. Nah, Australia telah mengekspor limbah mereka sebagai bahan baku sekunder dengan pasar utamanya yaitu Tiongkok. Namun, pada tahun 2018, Tiongkok memperkenalkan perbaruan ambang batas kontaminasi limbah untuk impor bahan daur ulang mereka. Nah, pemberlakuan kebijakan terbaru Tiongkok telah menjadi tantangan bagi banyak negara-negara industri termasuk Australia. Dalam merespon tantangan tersebut, Australia memperbarui kebijakannya dengan National Waste Policy 2018 yang menerapkan beberapa target yang akan dicapai dalam mewujudkan ekonomi sirkular. Nah, salah satu aksi utama untuk kebijakan ini yaitu larangan ekspor limbah. Untuk mendukung larangan ekspor limbah ini, Australia berusaha untuk mewujudkannya dengan mendorong industri daur ulang domestik mereka. Nah, salah satu bentuk dukungannya yaitu dengan memberikan dana investasi ke sejumlah industri daur ulang yang ada di Australia. Salah satu industrinya yaitu industri daur ulang Process Engineering Fuel, yaitu industri penghasil bahan bakar dari olahan limbah. Nah, bentuk dorongan yang diberikan oleh Australia ini telah berhasil mengembangkan produksi PEF di Australia serta ekspor PEF ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Namun, sikap Australia yang mendanai sektor daur ulang untuk tujuan pembakaran telah menjadi kritikan oleh sejumlah aktivis lingkungan. IPEN melakukan kerjasama dengan beberapa lokal NGO yang ada di Australia, Indonesia, Filipina, dan juga Malaysia untuk menginvestigasi produk ekspor PEF kiriman dari Australia ini. Dan IPEN mengatakan ekspor PEF Australia sama dengan perdagangan limbah plastik yang diganti namanya dengan produk bahan bakar. Sikap Australia yang mendanai dan promosikan PF sebagai wadah besar merupakan langkah Australia untuk ekspor limbah plastik seperti yang dinyatakan oleh IPEN. Nah, dan bagaimana penggunaan PEF telah mengancam kesehatan masyarakat di seluruh Asia Pasifik. Hal ini juga merusak tujuan dari amandemen Konvensi Basel terbaru dalam mengakhiri perdagangan limbah berbahaya dari negara kaya ke negara miskin sebagai produk bahan bakar yang tidak diatur dalam konvensi. Oleh karena itu, fenomena ini menarik untuk dikaji atas pengumuman Australia yang telah mengumumkan larangan ekspor limbah, namun malah mendorong untuk memproduksi serta mengekspor produk PEF yang merupakan olahan limbah ke beberapa negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, rumusan masalah, hal apa yang mendorong Australia dalam memperbarui National Waste Policy terkhususnya dalam mendukung industri PEF untuk ekspor ke Asia Tenggara. Pertanyaan penelitian, apa saja faktor-faktor yang mendorong Australia dalam mendukung ekspor PEF ke Asia Tenggara? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang mendorong Australia dalam mendukung ekspor bahan bakar olahan limbah ke Asia Tenggara. Manfaat penelitian secara akademik menambah wawasan serta pengetahuan dalam studi ilmu hubungan internasional mengenai dampak dari suatu kebijakan terhadap negara lainnya serta bagaimana negara bertindak dalam menghadapi suatu isu dan fenomena. Secara praktis, dapat menjadi acuan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam mempertimbangkan pengambilan kebijakan dan investasi di fasilitas daur ulang dari olahan limbah. Studi pustaka, di sini penulis menggunakan 5 acuan, yaitu yang pertama, ekspor sampah Uni Eropa ke Indonesia sebagai bentuk eco-imperialism, lalu alasan ketidakpatuhan Inggris terhadap Basel Convention on the Transboundary Movement of Hazardous Waste tahun 2007 sampai 2019. Selanjutnya itu Australia's Legislative Response to the Basel Convention and 2019 Amendment to the Convention, lalu Reconceptualizing Waste Australia's National Waste Policies, lalu yang terakhir yaitu Full Circle Challenges and Prospects for Plastic Waste Management in Australia to Achieve a Circular Economy. Selanjutnya, kerangka konseptual. Di sini penulis menggunakan konsep dari Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi mengenai state behavior, karena konsep ini dinilai penting dikarenakan membuat kebijakan secara eksplisit ataupun implisit mempertimbangkan faktor yang menjadi pendorong suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya demi mencapai tujuan nasionalnya, yaitu melalui faktor peluang, ancaman,
kepentingan serta kapabilitas dalam mencapai objektif yang diinginkan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Di sini penulis menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif dan juga deskriptif analisis, serta batas penelitian di tahun 2015 sampai 2022. Unit analisisnya yaitu kebijakan Australia, National Waste Policy 2015. Unit eksplanasinya yaitu kritikan NGO yang bekerjasama dengan IPEN terhadap ekspor produk PEF, tingkat analisis negara, teknik pengumpulan data studi pustaka dan juga data sekunder, tingkat analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu National Waste Policy, yang mana kita akan memasuki bab 2. Pembahasan di bab 2 yaitu mengenai National Waste Policy. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan bagaimana sistem daur ulang yang ada di Australia. Nah, berdasarkan gambar yang telah dipaparkan, yaitu mengenai hierarki pengelolaan limbah yang mengurutkan strategi dalam urutan preferensi dari menghindari terciptanya limbah sebagai hasil yang paling diinginkan dan pembuangan sebagai hasil yang paling tidak diinginkan. Berdasarkan hierarki pengelolaan limbah yang telah diuraikan, menjelaskan bagaimana arus nasib limbah yang ada di Australia. Salah satu upaya untuk mengurangi limbah dapat berakhir di pembuangan, maka diperlukannya tindakan untuk memulihkan sumber daya atau mendaur ulang limbah yang telah menjadi tindakan paling signifikan dalam arus pengelolaan limbah. Nah, berdasarkan laporan sampah nasional Australia 2018, adanya peningkatan konten daur ulang dalam jangka 11 tahun sebesar 26%. Nah, namun selama periode pertumbuhan daur ulang ini, praktik di sektor daur ulang Australia dipengaruhi oleh kurangnya pasar domestik untuk produk daur ulang. Sehingga pasar lokal dan regional, hal ini dikarenakan pasar lokal dan regional untuk daur ulang kurang memadai, maka limbah-limbah tersebut disarankan untuk diekspor ke luar negeri untuk didaur ulang. Australia telah mengekspor limbah mereka ke beberapa negara dengan Tiongkok sebagai pasar utama mereka. Nah, namun pada tahun 2018, Tiongkok memperbarui kebijakan National Waste Policy mereka dalam ambang batas kontaminasi limbah yang akan diimpor. Nah, larangan impor limbah yang dilakukan oleh Tiongkok ini telah memberikan dampak yang nyata di industri daur ulang Australia yang membawa kondisi krisis dan merupakan contoh nyata dari adanya ketidaksempurnaan atas industri daur ulang Australia. Ada dua dampak nyata yang teridentifikasi, yaitu dampak penurunan harga internasional untuk material-material tertentu yang dapat didaur ulang dan dampak terhadap bisnis daur ulang dan layanan pengumpulan serta peningkatan biaya pemrosesan bahan untuk memenuhi syarat yang diterapkan oleh Tiongkok. Nah, dampak signifikan lain dari perubahan kebijakan Tiongkok adalah pengelolaan peningkatan timbunan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Penimbunan juga menimbulkan dampak bahaya lingkungan yang secara signifikan meningkatkan risiko kebakaran. Sehingga untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, para pemangku kepentingan menyuarakan pentingnya peran pemerintah dalam memainkan perannya untuk penyegaran kebijakan sampah nasional Australia. Pemerintah Australia memiliki tanggung jawab untuk memastikan kewajiban internasional Australia dapat dipenuhi baik melalui tindakan yang dilaksanakan oleh persemakmuran atau melalui tindakan yang dilaksanakan oleh negara bagian dalam pengelolaan limbah yang ada di Australia. Nah, regulasi yang mengatur pengelolaan limbah yang ada di Australia yaitu melalui National Waste Policy 2009 yang menggantikan National Waste Strategy 1992. National Waste Policy 2009 merupakan kerangka kerja yang menetapkan arah nasional untuk 10 tahun dalam pengurangan produksi limbah, pengelolaan sampah sebagai sumber daya dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, berdasarkan laporan Never Waste Crisis, Chief Executive Officer Waste Management Association of Australia, Gayle Sloan, mengkritik kegagalan pemerintah dalam memajukan National Waste Policy 2009 sebagai penyebab Australia terus bergantung kepada pasar ekspor dan mencatat perubahan kebijakan Tiongkok menyoroti kurangnya persatuan dan kepemimpinan nasional dalam masalah ini, sehingga diperlukannya perbaruan kebijakan atau penyegaran kebijakan nasional mereka dalam menangani tantangan yang tengah mereka hadapi. Di tahun 2018, Australia mengumumkan perbaruan kebijakan National Waste Policy mereka, yang mana kebijakan ini Australia menyampaikan bahwa adanya perubahan yang signifikan dalam pengelolaan limbah dan pemulihan sumber daya, yaitu dengan mengambil pendekatan yang lebih sirkular yang mempertahankan nilai sumber daya selama mungkin untuk mewujudkan ekonomi sirkular.
Melalui National Waste Policy Action Plan 2019, Australia mulai menjelaskan implementasi dari National Waste Policy 2018 dengan memaparkan 7 target dan aksi utamanya, yaitu larangan ekspor limbah. Nah, bentuk tanggung jawab Australia dalam permasalahan limbahnya yaitu memulai aksi larangan ekspor limbah diimplementasikan melalui Undang-Undang Recycling and Waste Reduction Act. Nah, fokus dari undang-undang ini mengatur tentang ekspor limbah yang diatur secara bertahap. Pemerintah Australia memberikan serangkaian bantuan untuk mempromosikan ekonomi sirkular dengan meningkatkan sistem pengelolaan limbah yang ada di Australia dan daur ulang domestik sebagai pengenalan Recycling and Waste Reduction Act. Melalui dana investasi sebesar 100 juta dolar, pemerintah Australia memberikan kepada Recycling Modernization Fund yang mengerahkan investasi kepada teknologi ramah lingkungan yang mendukung daur ulang. CEFC atau Clean Energy Finance Corporation menyediakan pembiayaan utang sebesar 10 juta dolar kepada ResourceCo untuk pembangunan fasilitas daur ulang yang produksi Process Engineering Fuel atau PEF yang merupakan bahan bakar dari olahan limbah yang digunakan dalam tanah semen sehingga mengurangi ketergantungan pada batu bara dan bahan bakar fosil lainnya. Bahan bakar ini awalnya akan digunakan secara lokal dan juga diekspor sebagai alternatif pengganti batu bara dan gas untuk pembakaran semen di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan di bab 3, yaitu mengenai ekspor produk Process Engineering Fuel oleh Australia ke Asia Tenggara. Bahan bakar olahan sampah oleh Australia. Nah, pertama kita akan membahas definisi bahan bakar dari olahan sampah atau reverse verified fuel. Nah, reverse verified fuel merupakan bahan bakar dari olahan limbah dengan komposisi yang terdiri dari 3 aliran limbah, yaitu limbah padat kota, limbah konstruksi dan pembongkaran, dan limbah komersial dan industri. Nah, dia sendiri memiliki berbagai turunan seperti SRF, Solid Recovered Fuel, atau PEF, Process Engineering Fuel, lalu WDF, Waste Derivative Fuel, dan juga TDF, Type Derivative Fuel. Nah, perbedaan di antara turunan RDF ini terletak pada komposisi utama yang terkandung dalam produk-produk bahan bakar olahan limbah tersebut. Lalu regulasi ekspor PEF oleh Australia terhitung sejak 1 Juli 2021 untuk mengekspor PEF harus memperoleh lisensi terlebih dahulu yang mencakup limbah plastik dan memenuhi persyaratan pemrosesan yang ditetapkan oleh spesifikasi yang sesuai dalam mengekspor sebagai syarat lisensi tersebut. Nah, ekspor PEF untuk digunakan sebagai bahan bakar atau digunakan sebagai menghasilkan energi termasuk ke dalam kategori Y48 dalam lampiran 2 Konvensi Basel dan Undang-Undang Limbah Berbahaya tahun 1989 yang diratifikasi oleh Australia. Oleh karena itu, jenis ekspor ini memerlukan izin ekspor limbah berbahaya. Selanjutnya, produksi dan kegiatan ekspor PEF di Australia. Perusahaan utama yang mengembangkan produk RDF adalah ResourceCo yang terletak di Australia Selatan. Nah, semenjak adanya bantuan dana investasi yang diberikan oleh CEFC kepada ResourceCo, hal tersebut memperluas ambisi Australia untuk mengekspor bahan bakar berbasis limbah yang direncanakan akan diekspor ke seluruh negara di Asia, termasuk Asia Tenggara. Melalui kebijakan National Waste Policy 2018, adanya dorongan yang diberikan oleh pemerintah Australia untuk produksi PEF telah memperkuat ambisi industri PEF di Australia untuk mengekspor produk mereka ke luar negeri. Nah, namun sebelum diberlakukannya kebijakan ini, produk PEF telah menimbulkan berbagai masalah di beberapa negara yang menerima produk PEF kiriman Australia di Asia Tenggara dan menimbulkan kritikan serta kecaman atas kebijakan terbaru Australia yang justru semakin mendorong produksi dan ekspor PEF. International Pollutant Elimination Network atau IPEN telah melakukan kerjasama dalam menginvestigasi kiriman produk PEF Australia ke beberapa negara di Asia Tenggara. Seperti impor PEF dari Australia yang ada di Malaysia telah menimbulkan kontroversi di Malaysia terkait klaim Australia terhadap produk PEF sebelum Australia memperbarui kebijakan sampah nasional mereka. Permasalahan muncul setelah Consumer Association of Penang menerima komplain bahwa pabrik yang terletak di Industrial Park di Kelebang Ipoh telah menerima impor limbah dari Australia dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk penggunaan pabrik semen yang ada di Malaysia yang berlokasi di Kelantan, Perak. Pengadu mengkhawatirkan emisi beracun dari pabrik semen dan juga mengungkapkan bahwa ResourceCo Asia yang terletak di Malaysia telah mengimpor limbah dengan menyatakan sebagai bahan bakar. Setelah adanya pengaduan ini, Department of Environment Malaysia menanggulangi permasalahan tersebut dan meminta kepada ResourceCo Australia untuk mengambil kembali produk limbah yang telah mereka kirimkan untuk segera angkut kembali ke negara mereka. Namun sampai sekarang CAP melaporkan bahwa ResourceCo Australia masih belum mengambil produk limbah kiriman mereka yang berada di Malaysia.
Lalu selanjutnya, ekspor PEF ke Filipina. Berdasarkan hasil laporan kolaborasi yang dipublikasikan oleh IPEN dan EcoWaste Filipina, adanya peningkatan penggunaan RDF atau PEF di Filipina. Beberapa perusahaan semen terbesar di Filipina telah mengimpor RDF. Resourceco menambahkan bahwa RDF sebagian besar digunakan oleh produsen semen internasional yang beroperasi di Filipina seperti Holcim dan Lafarge serta Cemex. Dengan demikian, dapat diduga bahwa impor PEF memicu peningkatan penggunaan PEF yang ada di Filipina. Situasi ini juga berkontribusi pada masalah dan tantangan perdagangan limbah yang ada di Filipina. Negara-negara berkembang di ASEAN terus menjadi tempat pembuangan sampah dan sampah buangan bagi negara maju dan industri. Lalu selanjutnya ekspor PEF ke Indonesia. Dibandingkan antara Malaysia dan Filipina, Indonesia merupakan negara yang paling sedikit menerima kiriman PEF dari Australia. Namun setelah adanya kebijakan National Waste Policy ini, ditemukan adanya kerjasama antara perusahaan swasta yang ada di Indonesia bekerjasama dengan Resourceco dalam membuat pabrik PEF di Tangerang, Indonesia. Nah, dari penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik garis kesimpulan bahwa dukungan yang Australia berikan untuk produksi PEF telah meningkatkan ekspor PEF ke Asia Tenggara. Maka dari itu, munculnya berbagai masalah dan kritikan akan produk bahan bakar olahan limbah yang diekspor oleh Australia ini, peneliti akan menilai faktor pendorong Australia dalam membuat kebijakan National Waste Policy yang mendorong ekspor PEF ke Asia Tenggara pada bab 4. Di sini penulis menggunakan kerangka konseptual state behavior oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi yang memaparkan aspek-aspek yang mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh suatu negara. Melalui konsep ini, penulis akan mendapat jawaban atas faktor pendorong Australia dalam memperbarui kebijakan yang mendorong ekspor PEF ke Asia Tenggara. Penulis akan menganalisis kebijakan National Waste Policy dengan melihat faktor mana yang paling mendominasi antara faktor peluang atau ancaman yang ada yang nantinya akan merujuk kepada kepentingan yang dirasakan oleh Australia. Berdasarkan konsep ini, para pembuat kebijakan dapat merumuskan dan mengurutkan tujuan kebijakan luar negeri secara spesifik berdasarkan kepentingan nasional yang mendasar serta ancaman dan peluang yang berasal dari luar negeri. Untuk dapat melihat tujuan dari suatu kebijakan, hal ini dapat kita amati dari faktor ancaman yang berasal dari sistem global. Nah, di sini penulis melihat adanya perubahan penurunan harga material daur ulang di komunitas internasional yang dipicu oleh kebijakan terbaru oleh Tiongkok, serta lemahnya infrastruktur domestik Australia yang menimbulkan risiko penimbunan dan pembuangan material daur ulang secara ilegal, serta meningkatkan jumlah tempat buang sampah dan emisi gas rumah kaca, serta penutupan bisnis seiring dengan perubahan pasar perdagangan dan nilai material. Nah, hal tersebutlah yang menjadi latar belakang Australia untuk mendukung ekspor PEF ke Asia Tenggara. Namun, dengan adanya perubahan pada pasar internasional terhadap turunnya harga material daur ulang di komunitas telah menimbulkan sejumlah kerugian di sektor daur ulang Australia. Inilah kesempatan untuk Australia untuk memperbaiki dan memperkuat infrastruktur daur ulang mereka dengan mendorong industri daur ulang domestik melalui bantuan dana investasi dan meningkatkan infrastruktur. Perubahan yang terjadi di pasar internasional memberikan sebuah peluang bagi pemerintah Australia untuk memperbaiki cara pengelolaan limbah dan sistem daur ulang yang ada. Nah, selanjutnya kepentingan Australia mendukung ekspor proses engineering fuel ke Asia Tenggara. Nah, untuk menelaah kepentingan Australia, pembahasan akan dibagi menjadi 3 bagian, yakni survival, economic vitality, dan core value. Nah, ketiga kepentingan ini merupakan kepentingan dasar yang harus mampu diwujudkan oleh suatu negara. Di sini, penulis melihat faktor ekonomi yang paling mempengaruhi kepentingan Australia dalam mendorong ekspor PEF ke Asia Tenggara. Nah, kepentingan ekonomi yang mencakup kesejahteraan masyarakat dalam hubungan dengan negara lain. Terganggunya aspek ini mencakup kepada ancaman dan keberlangsungan kepentingan ekonomi negara seperti sumber energi, perdagangan, dan instrumen yang berguna untuk menunjang kebutuhan negara. Adanya perubahan pada pasar global terhadap harga limbah daur ulang telah menjadi ancaman bagi sistem pengelolaan limbah yang ada di Australia. Terganggunya industri daur ulang yang ada di Australia akibat ambang batas Tiongkok merupakan faktor pendorong Australia untuk meningkatkan infrastruktur domestik mereka. Dengan bantuan yang diberikan pemerintah kepada industri daur ulang bahan bakar olahan limbah yang dipegang oleh Resourceco telah mampu mengatasi material daur ulang yang berpotensi berakhir di tempat pembuangan dapat diolah kembali menjadi produk baru yang memiliki nilai. Nah, nantinya produk olahan limbah ini akan diekspor ke luar negeri dan dapat memberikan tambahan ekonomi ke Australia. Selanjutnya yaitu survival, menghindari risiko kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan memberikan dana investasi kepada Resourceco akan membantu jalannya hierarki limbah Australia dengan menghindari limbah dapat berakhir di pembuangan. Dengan mengolah limbah
limbah berkualitas rendah menjadi bahan bakar akan membantu untuk mengurangi emisi dan risiko terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya yaitu core value, perbaruan kebijakan sampah nasional Australia. Dengan memperbarui National Policy Australia ke arah ekonomi sirkular, less waste, more resources, Australia juga ikut memenuhi kewajiban internasionalnya melalui dukungan keterlibatan dalam UN SDGs target nomor 12 tentang konsumsi dan produksi yang berlebihan. Dengan menggunakan mengubah limbah dapat menghindari limbah berakhir di tempat pembuangan, akan memberikan hasil positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular, Australia dapat mendukung penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan penggunaannya dengan semaksimal mungkin sehingga dapat mempertahankan nilai material selama mungkin. Lalu selanjutnya, kapabilitas Australia dalam mendukung ekspor proses engineering full ke Asia Tenggara. Dalam mencapai apapun tujuan yang spesifik yang mungkin ingin dikejar oleh negara, untuk mencapai hal tersebut, kepentingan nasional maka memerlukan kekuasaan yang dibutuhkan. Bagi pembuat kebijakan, kapabilitas diartikan sebagai kekuasaan atau power. Jika negara dapat dengan baik memaksimalkan kapabilitasnya, maka negara dapat meraih apa yang mereka inginkan. Beberapa kapabilitas negara yang akan mempengaruhi keberhasilan negara dapat meraih tujuan mereka, yaitu kapabilitas politik, ekonomi, geografis, serta kapabilitas militer, sosial, dan budaya. Secara ekonomi, kapabilitas Australia dapat mendorong ekspor PF ke Asia Tenggara dinilai mumpuni, yang mana dengan memberikan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada Clean Energy Finance Corporation sebesar $100 juta untuk mendorong peningkatan investasi dan teknologi energi ramah lingkungan yang mendukung daur ulang yang ada di Australia. CFC menyediakan pembiayaan utang sebesar $10 juta kepada Resourceco untuk mengembangkan produk PF di Wetherill Park. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Australia telah meningkatkan ambisi Resourceco untuk mengekspor produk bahan bakar olah limbah mereka untuk dibakar di pabrik semen di Asia Tenggara. Selain memperhatikan kapabilitas ekonomi, dalam melihat pergerakan ekonomi suatu negara, lokasi geografis juga dapat mempengaruhi kemampuan negara dalam melakukan kerjasama. Secara geografis, Australia terletak di selatan Asia Tenggara, menjadikannya sebagai kawasan tetangga regional yang strategis bagi negara-negara kawasan ini. Kedekatan secara geografis telah mempermudah akses Australia untuk melakukan kegiatan perdagangan seperti ekspor-impor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara, serta mempermudah kerjasama perdagangan. Salah satu bentuk kerjasama perdagangan antara ASEAN dan Australia yaitu ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area. Kerjasama ini dinilai memungkinkan masuknya produk yang dianggap sebagai limbah dengan mudah dan bebas tarif seperti ekspor PF yang masuk ke Filipina. Serta dengan adanya Resourceco Asia yang merupakan anak perusahaan dari Resourceco yang terletak di Malaysia, hal ini memperluas jaringan distribusi yang memudahkan mobilisasi perdagangan PF di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang terakhir yaitu tujuan Australia dalam mendorong industri proses engineering full untuk mengekspor produk mereka ke Asia Tenggara. Namun sebelum membahas tujuan Australia, di sini penulis akan menjelaskan pengaplikasian hasil temuan penulis menggunakan kerangka kerja state behavior oleh Paul Erviotti dan Mark Jacoby. Nah, berdasarkan paparan bagan yang ada di atas, penulis dapat memahami bahwa hal pertama kali yang dilihat dalam proses pembuatan kebijakan ialah faktor peluang dan faktor ancaman. Perubahan harga material daur ulang yang turun di komoditas internasional yang disebabkan oleh kebijakan nasional Tiongkok telah menempatkan industri daur ulang Australia pada krisis. Nah, ketergantungan Australia kepada Tiongkok untuk ekspor material daur ulang disebabkan oleh lemahnya infrastruktur serta rendahnya permintaan pasar domestik dalam mengolah sampah dengan tingkat kontaminasi tinggi. Adanya tindakan yang tidak berkelanjutan ini berisiko menyebabkan limbah dapat berakhir di TPA, penimbunan dan pembuangan sampah secara ilegal, dan meningkatkan penutupan bisnis seiring dengan perubahan pasar. Namun, Australia berhasil memanfaatkan fenomena dan perubahan pasar internasional yang telah menjadi ancaman bagi industri daur ulang Australia. Dengan meningkatkan infrastruktur daur ulang domestik, mereka melalui bantuan dana investasi, Australia telah berhasil menghindari sampah daur ulang dapat berakhir di pembuangan dan dapat mengurangi emisi. Dengan memberikan bantuan dana investasi kepada Resourceco yang merupakan penyedia bahan bakar alternatif terbesar di Australia untuk mengolah limbah mereka menjadi proses engineering full yang mampu menghindari limbah dapat berakhir di TPA. Setelah Australia memperhatikan faktor peluang dan faktor ancaman, lebih lanjut Australia mengkombinasikan kepentingan nasional, interest, dan kapabilitas yang dimilikinya. Australia memiliki 3 kepentingan yang perlu
diwujudkan terkait mendukung ekspor PF ke Asia Tenggara, yakni mengatasi krisis pada industri daur ulang Australia, ekonomi vitality, menghindari risiko kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia, survival, perbaruan kebijakan sampah nasional Australia, itu kepentingan core value. Australia juga memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam mendorong ekspor PF ke Asia Tenggara, serta kapabilitas geografis yang mendukung. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, lahirlah Kebijakan Sampah Nasional 2018 yang menggantikan kebijakan lama dengan menggunakan pendekatan ekonomi sirkular. Tujuan nasional berfungsi sebagai pedoman umum bagi negara ketika merumuskan kebijakan, namun objektif juga diperlukan karena bersifat spesifik. Setelah mempertimbangkan peluang ancaman, kepentingan dan kapabilitas nasional dalam proses pengambilan kebijakan sebelumnya, tujuan akan tercapai melalui kebijakan. Penulis menyimpulkan dari hasil temuan bahwa Australia terdorong untuk mencapai objektif melalui 4 variabel ini. Melalui konsep steady behavior yang merupakan sebuah pemikiran yang dapat digunakan saat negara mengalami dilema. Dalam kasus ini, Australia mengambil langkah dengan memperbarui kebijakan sampah nasional mereka melalui banyak arahan serta pertimbangan. Meskipun adanya pro dan kontra dalam keputusan pengambilan yang diambil oleh Australia, di sini penulis melihat bahwa Australia lebih mendahulukan kepentingan domestik mereka dibandingkan mematuhi kewajiban internasional Australia. Tentu saja di balik pernyataan Australia ini adanya kepentingan yang lebih diprioritaskan oleh Australia. Berdasarkan fakta-fakta yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penulis menyadari faktor pendorong Australia dalam mendukung ekspor PF ke Asia Tenggara didorong oleh objektifnya, khususnya tujuan nasional yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan keempat faktor tersebut. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Australia untuk mendukung ekspor ke Asia Tenggara telah mempertimbangkan secara cermat peluang, ancaman, kemampuan, dan kepentingan yang ada di dalamnya. Yang terakhir itu ada penutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah munculnya tantangan yang datang dari sistem global membawa ancaman kepada industri daur ulang Australia. Namun, Australia mampu memanfaatkan peluang dari perubahan oleh sistem global tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi sirkular, Australia memperbarui kebijakan sampah nasional mereka dengan aksi utamanya yaitu larangan ekspor limbah. Untuk mendukung jalannya aksi ini, Australia memberikan sejumlah dana investasi untuk mendorong peningkatan teknologi energi ramah lingkungan yang mendukung daur ulang yang ada di Australia. Bantuan dana investasi yang Australia berikan kepada Resourceco dalam mengolah limbah yang tidak dapat didaur ulang menjadi bahan bakar alternatif telah memberikan manfaat pada perekonomian dan manfaat lingkungan bagi Australia. Namun sayangnya tindakan Australia ini dinilai merugikan bagi negara-negara di Asia Tenggara yang menerima ekspor PF oleh Australia. Mengekspor PF untuk dibakar di pabrik semen di Asia Tenggara, Australia ikut menyumbangkan emisi yang dihasilkan oleh CO processing atas penggunaan produk PF di Asia Tenggara, di mana tindakan ini menghasilkan emisi yang sama dengan pembakaran sampah. Selain itu, mengekspor PF dinilai sebagai ekspor limbah yang berkelanjutan. Berdasarkan penjabaran yang telah penulis jelaskan, penulis menyimpulkan bahwa Australia lebih mendahulukan kepentingan nasional mereka, yaitu menyelesaikan krisis daur ulang yang ada di Australia. Lalu saran di sini penulis menyadari bahwa isu ekspor PF yang dilakukan oleh Australia ini merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Maka dari itu penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya untuk lebih menggali terkait bagaimana perkembangan kerjasama Resourceco dengan beberapa pabrik semen di Asia Tenggara yang menerima ekspor PF. Tidak hanya dilihat dari kepentingan Australia, penulis selanjutnya juga dapat melihat dari kepentingan negara-negara di Asia Tenggara yang telah memperketat impor limbah di negara mereka, namun masih menerima ekspor bahan bakar dari olahan limbah yang diterima dari negara lain. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.